berarti dia membutuh support, membutuh partisipasi. Jawabannya Pak ya, jawabannya. Aduh, dia lagi yang masuk Mbak Natali, dia lagi yang masuk. Aku benci Bu Sherly, sabar sama Pak Doni dulu itu, nanti sama saya. Lanjut Bang Kaisar. Biar ketawa kita Kak. Gimana jawab ya Pak Kaisar ya. Kita bicara Tuhan ya. Kita bicara Tuhan bukan kedagingan. Kita bicara Tuhan bukan kedagingan. Saya jawab bukan. Sekarang ya. Biar kasih waktu saya dulu berbicara. Ya, jawab silakan. Secara natur manusia, Tuhan itu membutuhkan ASI. Jelas, Pak? Udah? Udah puas dengan jawaban saya, Pak? Kemute itu Bang Kaisar mic-nya. Nggak apa-apa. Jawabannya membagongkan, Pak. Ya itu kan Bapak perlu jawab. Tadi Bapak bilang berdua Tuhan. Bang Kaisar nggak bisa mainin. Dengar. Tadi kan dikejar sama Bang Andi. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Semuanya Tuhan ngomong tuh. Bang Kaisar jangan dilawan, biarin. Jadi secara kedagingan dia membutuhkan ASI ya Pak ya. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya. Yang butuh ASI itu manusia atau Tuhan yang butuh ASI? Kan udah saya bilang tadi Pak, secara kedagingan manusia, Yesus itu membutuhkan ASI. Berarti yang butuh ASI bukan Tuhan, manusia. Itu kan Bapak yang menyimpulkan kan. Terus yang butuh ASI manusia atau Tuhan? Secara kedaging, ini jawabannya Pak ya, di garis bawah ini. Iya. Bila perlu dikasih tanda kurung Pak. Sudah. Secara natur manusia, Yesus itu membutuhkan ASI, makanan, minuman. Berarti Yesus manusia bukan Tuhan. Itu kesimpulan Bapak, terserah Bapak lah kalau Bapak menyimpulkan seperti itu. Pak Doni yang ngomong barusan begitu. Pak Doni barusan ngomong. Suruh dalam kurung lagi saya spidol ini. Saya pilok malah di dinding. Ketawa dia. Terusin, lanjut. Kasih damai sejahtera untukmu kawan-kawan. Jadi diputuskan ya, jadi batal Yesus jadi Tuhan hari ini ya Pak Doni ya. Dia ternyata manusia. Dari dulu Pak, Alfa dan Omega. Berarti yang butuh susu itu Tuhan bukan manusia. Dua-duanya. Kan udah saya jelaskan tadi. Udah saya tunjukkan tadi ayatnya di mana. Di Matius 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Yesus bukan hanya mengaku Tuhan, bahkan mengaku Allah. Berarti Yesus ini dua macam, manusia dan Tuhan. Itu kan bilang perkataan Bapak barusan kan Bapak yang menyimpulkan. Ya terus yang anaknya Maria ini Tuhan atau manusia sih? Tuhan dan manusia. Ya berarti anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan. Ya terserah. Ya bisa aja itu suka-suka Tuhan kami lah Pak. Suka-suka Tuhan. Ada lagunya itu, suka-suka Tuhan, ada lagunya. Iya. Nyanyi lagi sih, nindong. Lanjut. Masih ada pertanyaan yang lain biar saya jawab. Iya Pak Doni, untuk Ibu Sherly kalau mau diskusi nanti sama Mbak Natali ya. Tapi kalau bisa Bu Sherly buka kamera biar enak, biar Mbak Natali ada temannya ya. Silahkan lanjut dulu Pak Doni mungkin sebelum ke Bu Sherly. Silahkan. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, puas enggak puas? Istilahnya, senang nggak senang dengan jawaban saya, itulah yang ada di Alkitab. Apa yang ada, itu yang saya tunjukkan. Masalah Bapak percaya nggak percaya, itu... Ini ada fans beratnya Mbak Natali, lalu diam dulu. Ada fans beratnya Mbak Natali di luar sana yang telah memeluk Islam, tapi orangnya belum bisa tampil, suatu saat tampil. Dengarkan dulu, salam untuk Mbak Natali, dengerin. Ada Mbak Natali, au. Ada Tuhan jadi baik. Neng nong, basiku neng nong, ada otak mana Oten? Bodoh saya berapa tahun, 20 lebih tahun dibodohi oleh gereja, dibodohi oleh Bapak. Gunakan akalmu. Neng nong. Abu ya, aku boleh minta waktu sebentar nggak Abu ya?
Oh, silahkan Ahi, tapi Ikhwan Pilah sambil di tap-tap ya. Saudaraku ini baru 50K. Ayo Ikhwan Pilah tap-tap layar kencangkan. Lanjut silahkan Ahi. Bentar-bentar, tadi mu'alaf ya Bang Handi ya? Itu yang sering ke Komal Mbak Natali juga tuh ya. Biasa ya terbang-terbang stiker itu. Oh iya, Masya Allah. Semoga istiqomah. Amin. Lanjut. Iya, gini teman-teman. Di sini, ini Alkitab Kristen yang pertama-tama. Ini dalam bentuk fisik. Ini TB1 ada tahun 1974. Nanti kita lihat perubahan katanya. Ini 1993. Ini 1994. Coba kita lihat teman-teman ya. Di sini pada mulanya dia tadi di Lukas 2 ayat ke-11. Lukas 2 di nomor ke-11. Nih. Emang kelihatan itu, Ber? Kelihatan. Karena telah lahir bagimu, coba kita lihat ya. Karena telah lahir bagimu hari ini seorang juru selamat, yaitu adalah Kristus Tuhan, bukan Tuhan. Di sini Tuhan, Pak, bukan Tuhan. Tetapi LAI memaksakan untuk menjadi Tuhan di sini. Coba kita lihat. Buka. Lukas 2:11. Ini Lukas 2:11 ya. Coba kita lihat. Ini dalam bentuk fisik. Jadi LAI sangat begitu memaksakan. Nih, Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari Tuhan berubah menjadi Tuhan. Padahal kata Tuhan di dalam kitab ini, kitabnya Katolik punya, ini kitab Katolik, di mana dalam bentuk fisik seperti ini 1976. Di kitab Katolik, kata Tuhan nggak bisa disematkan kepada Yesus. Kata Tuhan salinan dari nama Tuhan Israel, yaitu Yahweh. Kata Tuhan itu hanya sebutan untuk Allah Israel yang mengutamakan kekuasaan pencipta langit dan bumi. Jadi pada akhirnya LAI ini di kitab 3 ini LAI memaksakan dari kata Tuhan menjadi Tuhan agar memaksakan Yesus itu dinobatkan menjadi Tuhan. Silakan Bapak bantah kitab Bapak ini, karena ini nih ya, aku nggak bohong ya, ini kitab Kristen mula-mula yang berbahasa Yunani. Di sini nggak ada namanya perjanjian lama. Ini langsung ke perjanjian baru. Di sini nggak ada perjanjian lama, ada langsung ke perjanjian baru. Di sini dijelaskan, kitab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan selanjutnya akan direvisi dan memasuki ayat-ayat sisipan. Silakan Kak Shirley atau Pak Doni bantah kitab ini dari Shirley bantah tuh. Silakan. Di rumah, di studio saya Shirley. lu pikir di rumah saya nggak banyak Bible dari awal, dari tahun ke tahun tuh dibuka tuh si Per itu. Bu Shirley yang jawab apa saya yang jawab, Bu? Silakan. Pak Doni jawab jawaban saya dulu nanti, biar Bu Shirley. Meong, macet, meong. Pertanyaannya Udah Pak Doni, udah. nggak lihat. Oke. Ini pura-pura ke perpustakaan, pura-pura ke Gramedia. Kitab Kristen teman-teman. Ini kitab teman-teman Kristen. Sebentar Bu, ini kitab teman-teman Kristen semua. Ini baik ada masih gambarnya. Ini masih ada gambarnya. Gini Bu Shirley, tadi pertanyaan Abang Peri Zaid ini gini, antara Tuhan dan Tuan seperti itu. Bu Shirley yang jawab apa saya yang jawab? Silahkan. Aku nggak dengar tadi. Aku tadi lagi jualan. Barusan udah denger loh, pura-pura aja Bu Shirley. Aku nggak dengar ini. Ulangin ya. Ibu, ini kitab Ibu Kristen pertama. Ya. Ini dalam salinan Textus Receptus yang berbahasa salinan Yunani. Ini TB1 ini. Ini TB1 1974, lalu ini 1993, 1996, ini ya 1996, nih 1994 dan 2004. Ini 2004, ada gambar kayak gini. Tetapi kalau kita melihat ke salinan original teks, di mana yang dalam nih, ini Bible asli dari Yunani dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini nggak ada perjanjian lama. Di sini nggak ada mengatakan atau
mensematkan Yesus itu pada sosok Tuhan, melainkan Tuhan. Karena apa? Karena di kitab sini, di kitab punya Katolik, ini punya Katolik. Nih ya, kita lihat. Ini punya Katolik. Maka ada namanya Deuteronika. Ada namanya Deuteronika. Nah, di sini kata Tuhan itu nggak bisa disematkan kepada Yesus, hanya disematkan kepada kekuasaan nih, kepada Tuhan Israel, yaitu Yahweh. Yahweh. Dan Tuhan itu hanya bisa disematkan sebutan untuk Allah Israel yang mengutamakan atau menciptakan langit dan bumi. Jadi gugurlah ketuhanan Yesus, Bu. Kalau ibu mengatakan itu, nih, kalau ibu mengatakan selalu Tuhan itu gelar, dan ternyata, coba kita lihat ya, gelar Tuhan itu hanya disematkan kepada Dewa Baal. Baal artinya Tuhan, kemudian gelar-gelar dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang para nabi di dalam perjanjian lama tentang pengorbanan. Apa ciri-cirinya Baal? Menjanjikan kesuburan atau penebusan dosa. Ini konsep pengorbanan. Silakan Ibu bantah. Ayo, Mbak Natali lagi sama Ibu Shirley, ayo. Coba sama perempuan nyambung nggak? Bagi saya, Yesus itu di perjanjian lama sama di perjanjian baru tetap Tuhan. Terus itu yang berubah gimana, Bu Shirley? Yang berubah gimana? Bu Shirley ini ditanya apa, dijawab apa? Nggak nyambung, Bu Shirley. Ya, Kak. Saya mengimani Yesus itu di perjanjian lama sama di perjanjian baru tetap Tuhan. Parah nih, parah. Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Bentar. Izin bentar. Udah bisa jawab. Ah, gini. Bang Doni, pertanyaan sederhana sama Bu Shirley. Di ini ya, di waktu Tuhan itu menjadi bayi, kan bayi ini Tuhan. Muter-muter aja kayak nggak nyambung, pasti nggak nyambung. Dan itu tinggi ilmu sekolahnya itu. Tinggi. Ini aja jawab. Di waktu bayi lahir 8 hari, Tuhan Yesus ini disunat. Dengar gimana? Enggak, bentar. Aku mau nyapa dulu. Ini Masya Allah ada hamba Allah ini ahli sedekah ya di channel YouTube Natalia Iriani. Makasih banyak buat Kak Dino Sitorus. Makasih banyak, Masya Allah, syukron. Semoga Allah mudahkan urusannya ya. Masuk surga ya, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani, ya ini kita lagi bahas Tuhan ya, ada bahasan Tuhan ya, Tuhan gitu. Kita masih lanjut diskusi ya, tetap stay tune di YouTube Natalia Iriani dan juga live diskusi. Terima kasih. Lanjut Bang Kaisar. Oke, gini Pak Doni, Mbak Shirley dengar ya, ini dengar. Di waktu Yesus usia 8 hari, dia disunat. Ini Tuhan ya, Tuhan Yesus disunat. Terus dia diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, itu Tuhan yang mana lagi? Gini loh Pak, saya jawab ya. Halo, saya jawab ya Pak ya. Itu mic-nya di mute itu Pak. Nah, jadi gini Pak, kita tadi judul ini Abuya Strong ini kan Oten naik pakai akal kan, seperti itu. Kita bawa akal ini Pak ya. Di dunia ini Pak, miliaran manusia itu sudah ada seperti itu. Tuhan itu tidak bisa menjangkau saya saja gitu. Tuhan itu bisa jadi banyak Pak, dalam satu detik itu, dalam satu hembusan napas itu bisa beribu-ribu tempat Pak. Makanya dia dibilang Tuhan. Pertanyaan saya sederhana Pak Doni, ya, itu jawabannya saya sederhana. Ini di waktu Yesus Tuhan itu, ini dengar loh, Tuhan Yesus itu berusia 8 hari, dia disunat. Terus kan ada kata-kata itu, dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi nih? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ayo coba jawab. Dia menyerahkan dirinya sendiri Pak. Halo Pak Kaisar, menyerahkan dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu bisa dalam satu
hembusan napas bisa beribu tempat, Pak. Miliaran manusia bisa berada di titik tersebut. Mana yang diinginkan gitu. Jadi Tuhan ini pun waktu Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan, dia mengutus dirinya sendiri, Pak. Itu jawaban saya. Jawaban Bu Shirley gimana, Bu Shirley? Silakan. Ya, Tuhan Yesus sebagai manusia yang benar-benar manusia, dia harus mengikuti gimana tradisi manusia. Dia sunat, dia makan, dia nyusu seperti Bapak bilang tadi. Ya, itu manusia setelah Tuhan Yesus ini sebenarnya. disunat 8 hari, terus diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mana lagi? Anda baca Lukas nggak pasal 2? Dia sudah boleh dia di situ. Tuhan yang mana itu? Siapa namanya? Tuhan yang mana? Siapa namanya? Dia juga, dia sendiri. Anda baca nggak di Lukas pasal 2 itu? Iya, Tuhan yang ada di dalam dia kan menyatu dengan Allah Bapa. Bingung kalian, Pak. Kalau kalian nggak imanin, Bapak akan bingung, muter-muter seperti mutarin itu, Kak Bah. Bukan bingung, dengar. Di sini tertulis, dia diserahkan kepada Tuhan Allah. Ada berapa Tuhan di situ? Dia itu sebagai manusia dia diserahkan. Tadi Bang Dino bilang sama Pak Shirley bilang itu katanya dirinya sendiri, tapi beda dengan jawaban yang benar. Saya percaya Bibelmu atau diri kalian? Mana pula Bapak percaya sama Bibel? Mana yang saya percaya? Manusia yang benar-benar. Dia nggak manusia kecil. Bang Dino, kau tadi bilang, Bang Doni, kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi menyerahkan pada diri sendiri toh? Sedangkan di sini tertulis tidak. Gimana? Enggak, dia menyerahkan diri dia dengan Tuhan yang ada di dalam dia. Di dalam dia itu kan ada Roh Kudus, ada Roh Allah Bapa. Ngapain jauh-jauh ke Yerusalem? Bukan Bapak mikirkan Yesus itu seperti manusia seperti Bapak, bukan, Pak. Dagingnya seperti manusia, tapi yang ada di dalam dia itu bukan. Namanya aja Tuhan. Mana bisa kita pikirkan logikanya Tuhan? Tuhan mau jadi apa? Mau kayak mana dia? Tapi kau tadi bawa secara logika dan akal. Tadi Ya, Pak Doni bilang apa? Kita berpikir ya secara akal. Tapi kok bilang lagi tidak bisa dipikirkan secara logika? Gimana itu? Maksudnya gini. Ini lagi lembut ini pagi hari. Biasanya aku ngemop ini. Maksudnya kalau logika Tuhan itu, ini logika kita beda dengan logika Tuhan. Itu yang saya bilang. Bapak sama seperti orang Yahudi zaman dulu, zaman Yesus itu, dia mikirkan Tuhan Yesus itu Tuhan jasmani. Dia Tuhan raja, seperti raja pemimpin. Kalian baca nggak? Shirley Doni, tenangkan. Shirley, kau nggak pernah membaca dan tidak memahami sini. Kutanya sama kalian berdua. Pada tanggal berapa dia disunat? Pemikiran Bapak dengan orang Yahudi dulu. Pada tanggal berapa disunat? Pada tanggal berapa dia disunat? Jangan banyak cerita kalian. Kalian nggak baca ini. Pada tanggal berapa disunat itu? Jangan emosi. Santai, say. Pada tanggal berapa? Itu aja jawab. Pada tanggal berapa disunat itu di kita? Pada tanggal berapa coba? Kalender Yahudi, kalian nggak paham. Kalender Indonesia. Mulai. Tanggal aja nggak tahu. Asumsi doang dari tadi congor aja. Begini Pak Kaisar, ibu-ibu biar sama ibu-ibu. Tapi sebelum dilanjut, Pak Kaisar iklan dulu lah. Ya Pak Doni jawab dulu Pak Doni. Aku Shirley ini nggak bisa ini nggak ada ilmu. Pada tanggal berapa Pak Doni coba? Diperkirakan 1 Masehi, Pak. 1 sampai 8 Masehi itu, Pak. Tanggal aku bilang. Iya, tanggal. Berarti Anda nggak baca. Kayak mana pula nggak baca? Mana ada di sini tertulis di sini. Ya, makanya kau baca. Di sini tertulis coba baca. Peristiwa penyunutan Yesus itu dirayakan secara tradisional pada tanggal 1 Januari. Kan saya bilang tadi 1 loh Pak sampai 8 itu dirayakan itu Pak. Masehi itu abad itu. Boleh diputar lagi rekamannya. Boleh diputar kembali kalau bisa. Kau bilang Masehi itu bukan tanggal.
Ya Masehi bukan kan tanggal itu, abad yang itu. kita Sebelum yang kita Masehi, pakai satu sekarang Masehi. itu. Yang kita pakai sekarang itu tanggalnya sampai sekarang berlaku loh Pak, Masehi. Ya. Bahkan hari Minggu libur seluruh dunia Pak. Oh, ya. Mengakui. Betul. Kalian aja bingung tanggal 25 lahirnya. Ini dengar nih, aku kasih analogi aja tanggal 25 lahirnya. Setelah tanggal 25 8 hari berapa? Tanggal 1 Itu. dong. Ini sama kayak ini, tahun baru itu 1 bulan itu dirayakan seperti itulah. 1 bulan penuh. Wah. Lanjutlah apa Kak Natali, lanjut. Doni dan Sherly ini enggak bisa ini. Aku udah congok, nggak bisa jawab pakai data, malas gua. Data loh, Bapak udah baca datanya tadi. Nah, izin sebentar ini Dewan abangku, tadi. Bang Dewa mau ngomong dulu bentar ya, sabar ya Bu Sherly sama Pak Doni ya. Silakan abangku. Tadi mengenai soal Mas Peri tadi ya, terlalu banyak perubahan-perubahan signifikan di dalam Bible, terjadi revisi-revisi, bahwa itu membuktikan kalau Bible itu bukanlah firman Tuhan. Karena yang namanya firman Tuhan itu tidak bisa yang namanya diubah oleh tangan-tangan manusia. Terlalu banyak perubahan-perubahan seperti tadi yang Bang Peri katakan, yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan, yang tadinya ikan goreng menjadi ikan bakar, yang tadinya ketombe menjadi kutu. Bisa jadi pada saat perubahan terjadi tahun depan, yang tadinya ayam bakar bisa diganti sama rendang ataupun pecel lele. Kita nggak tahu. Suka kami lah. Nah terus tadi yang bikin menarik dari Dewa itu, Bu Sherly di sini tadi mengaku sebagai seorang murtadin. Ini yang menarik ya. Dewa pengen menguji apakah benar dia itu seorang murtadin atau tidak. Karena seorang murtadin atau tidak. Karena ketika orang mengaku-ngaku itu mudah mengaku-ngaku. Natalia mengaku, Bunda Natalia mengaku dia adalah mualaf, dia bisa membuktikan. Pak Kaisar Nero mengaku mualaf, bisa membuktikan. Nah sekarang mari kita buktikan benar nggak Sherly ini adalah seorang murtadin. Baik Bu, sejak kapan Ibu murtadin Bu? Silakan Bu, Noise kita tes. musik. Iuran tahunan berapa? Sejak kapan Ibu menjadi seorang murtadin Bu? Noise musik siapa? Noise musik. Aduh, noise musik. Oh, Bang Dewa. PJH. Sejak kapan menjadi seorang murtadin Bu? Dari yang jahat jadi yang baik. Saya tanya sejak kapan jadi seorang murtadin, tahun berapa? Itu kan dari yang jahat jadi yang baik. Wah, ini ngeles ini ya. Dengar ya Iwan Pila ya. Betapa penipunya orang ini ya. Penipu dia ini. Yang tadinya dia mengatakan Bagi seorang kami murtadin. itu Bang, dari yang jahat tadi jadi baik. Itu yang murtad sama kami. Jangan gini loh Bu. Kalau bahasa Ya, Batanya Bang Dewa, kalau bahasa Batanya pergabus, perbelak. Kalau misalkan Ibu mengambil satu makna Bu ya, satu makna, Ibu tanyakan apa maknanya itu. Pernyataan dari Ibu mengatakan murtadin dari yang jahat menjadi yang buruk, itu bukan murtad Bu, itu namanya hijrah. Sementara yang namanya murtadin itu perpindahan agama dari Islam ke Kristen. Berarti Ibu bukan murtadin Bu ya. Jangan nipu di sini Bu ya. Karena Ibu takut saya tes itu. Bunda Natalia, Kaisar Nero, di sini Bang Peri Jaid, Mas Peri Jaid, beliau seorang mualaf. Silakan tes sama Ibu. Silakan tes. Satu lagi Ahi Musa mualaf. Ya, Aki Musa mualaf juga. Ada 4. Ya, Bang Handi juga sama. Beliau mualaf dari lahir. Bang Handi. Beliau dari lahir mualafnya. Baik Bu ya, berarti Ibu penipu ya di sini ya. Lihat, saksikan Kristen ya. Betapa memalukan orang seperti ini. Naik ke atas, dia merasa panas mendengar yang namanya mualaf, akhirnya dia pun mengaku sebagai murtadin. Pendusta ente itu di situ. Silakan lanjut. Pargabus bilang dulu Bang Dewa. Pargabus, parbelak Ya. itu Bang Dewa. Pargabus ente. Pargabus, bodat ente. Jangan gitu lah Pak. Minta maaf dia, ayo minta maaf dia. Bu Sherly minta maaf, ayo. Tunjukkan ajaran kasih Ibu. Minta maaf ketika melakukan kesalahan. Saya pun akan minta maaf. Saya aja yang minta maaf Pak. Maafkan dia Pak ya. Ini bukan penebusan bos ya. Tidak bisa. Orang salah harus minta maaf. Tidak bisa Tuhannya menanggung. Tidak bisa. Tidak bisa ente menanggung. Bu Sherly, ayo minta maaf Bu Sherly.
Disaksikan 1.600 mata memandang. Mbak Sherly udah menipu kami dan menipu penonton yang ada di sini semua. Jangan bikin malu umat Kristen, Mbak Sherly. Silakan. Minta maaf, Mbak Sherly. Masalah mualaf tadi itu pilihannya kalau menurut saya. Sebentar Pak Doni, sebentar. Saya lagi bicara sama Sherly. Sabar ya. Pak Doni, sabar. Sabar. Dia yang berbuat, dia harus yang bertanggung jawab. Minta maaf itu gratis loh, nggak susah. Silakan Bu Sherly, minta maaf ya. Tadi saya berbohong. Begitu, silakan Bu Sherly, silakan. Bertanggung jawab Bu, jangan bisanya cuma menjawab, tapi menanggung pun harus bisa. Maka dari itu istilah tanggung jawab. Bukan hanya menanggung, bukan hanya menjawab, menanggung harus bisa. Silakan Bu, minta maaf Bu kepada kami semua. Saya sudah mengaku-ngaku sebagai murtadin. Silakan. Nah, inilah ajaran Kristen ya. Betapa sulitnya mereka meminta maaf ketika mereka melakukan yang namanya kesalahan. Inilah ciri-ciri orang Kristen seperti ini. Betapa memalukan dia ini. Memakai jurus Paulus. Bu Sherly ini memakai jurus Paulus. Dengar dulu, memakai jurus Paulus. Ketika dia ke Roma dia mengaku Farisi. Ketika dia ke Yahudi dia mengaku Bani Israel. Nah itulah kau Sherly. Licik seperti ular. Izin sedikit saja. Begini, karena orang-orang Kristen ini kan tidak mengetahui makna. Sesungguhnya kalimat dari kata murtadin itu yang di mana kalimat itu maknanya adalah orang yang menghinakan diri. Itu orang yang menghinakan diri. Sementara orang yang bermualaf itu adalah artinya maknanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi kok menjadi sebuah kebanggaan mengatakan oh kami murtadin bangga dengan orang bangga dengan menghinakan diri. Itulah bodohnya orang-orang yang tidak mau berpikir sehingga asal celutup asal ngomong ya kan untuk untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan sebangsanya, saudara seimannya, sehingga dia tanpa mereka sadari bahasanya dirinya sedang merendahkan dirinya, sedang menghinakan dirinya. Itu. Monggo silakan. Oke, kalau dia nggak mau minta maaf, Bu Sherly, buka mute-nya Bu. Nah, cuman semuanya sudah menonton di bawah ya. Inilah ajaran Kristen, tipu-tipu ya, penuh dengan tipu-tipu. Silakan Ibu mau minta maaf. Bukan tipu-tipu Bang. Tadi kan aku bilang aku murtad dari yang jahat ke baik itu. Bukan murtad, mana ada aku bilang murtad agama Bang. Tena, alangi mateng rojan, pagoda kuatam. Bah, jangan gitu, itu. Gabi hoda panas itu. Adang jol maho, nakani di paboho. Sian Islam mau tukar Kristen. Nggak ada. Rojan. Itu kuping apa? Aku nggak ada bilang dari Kristen ke Islam ya, dari Islam ke Kristen aku nggak ada cerita itu ya, Dok. Kan tadi itu bilang mualaf. Kenapa kau bawa istilah murtad? Emang itu bahasamu? Kenapa itu apa? Marah-marah. Istighfar toh. Coba kau tanya sama semua manusia. Coba kau tanya semua umat muslim di Indonesia ini. Murtad itu bahasa apa? Murtad. Bukan bahasa Indonesia itu. Dari yang jahat ke baik kalau sama kami. Sama kau ambil lagi. Itu laki-laki kok kayak gitu bahasanya. Sabarlah itu. Sayang. Sebenarnya aku nggak mau melawan kau dari awal. Nggak mau aku melawan kau dari awal. Sudah aku bilang. Itu jahat. Enggak, kau yang jahat. Bang Doni noise. Santai lah. Jangan kau. Diskusi jangan Perbela. Sudah berdosa kita membahas agama, berdosa lagi. Kita mulai diskusi. Noise Pak Doni. Mute dulu. Itu Kaisar, santai lah itoku. Sudah. Ayo kita mulai saja. Gak mau aku. Skip aja. Sudahlah, skip. Jangan Mardandi Skip ayo kita ulang. Ya,
izin gini ya. Sebenarnya oh Kak Sally yang noise. Aku noise. Doubling suaranya ya, doubling. Jadi setiap lawan bicara ngomong doubling dari Kak Sherly. Nah, ini kan bersih kan? Iya, jadi sebenarnya Kak Sherly ini ya dia memang ini ya, antara botol dan ngibul memang dia berkolaborasi menjadi satu, ya kan? Botol karena Kristus 1 Korintus 4:10, ya kan? Selain itu, dia juga ini mengamalkan yang namanya di dalam Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Ya jadi ya kayak gini, ajaran kasihnya Kak Sherly keluarnya kayak gitu. Berkolaborasi antara botol dan ngibul. Ya, begitu ya Kak Sherly ya. Terima kasih. Iya, Kak Sherly begitu. Kan tuh ngaku dia. Ya, baik, bagus nih ngaku nih. Mana ada orang Kristen botol? Oh, ada dalilnya. Botol. Enggak. Ada dalilnya. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Gimana rasanya? Enak rasanya ya jadi anak-anak botol ya. Dah, langsung diskusi aja. Kak Sherly nguasain tema apa? Kak Sherly nguasain tema apa? Pencipta semua. Apa sih ini orang? Sih? Orang Kristen diakui semua loh Kak. Diakui apanya? Muslim. Enggak, akuin apanya? Diakui lah semua pencipta. Enggak, maksudnya tuh diakuin semua. Siapa yang mengakui? Tuhanmu saja tidak pernah mengakui ada Kristen. Tuhanmu saja yang namanya Yesus tidak pernah mengakui ada Kristen, paham? Kalau Yesus mengakui ada Kristen, di mana datanya? Di mana datanya Yesus mengakui ada Kristen? Di mana? Di saat Yesus memilih murid-muridnya, Bu, itu Kristen mana itu pakai data. Kalau saya pakai data nanti Bu percaya. Di majalah Nova. Iya, kalau ada datanya saya percaya. Kalau ada datanya Yesus mengakui ada Kristen saya percaya. Mana datanya? Mana? Betul. Iya, mana datanya pengakuan Yang Yesus? percaya. Cari. Yang percaya Yesus Tuhan disebut Kristen. Ini udah 2 keroyokan botol semua. Sampai kiamat mencari. Kenapa botol ya ini ya? semuanya. Ini ya Pak Doni sama Bu Sherly ini udahlah keroyokan isinya botol semua. Ini kenapa begitu ya? Jangan dulu bilang gitu, Bu. Kita diskusi. Ya coba lah datanya. Makanya jangan lawak-lawak. Ini yang mau maju siapa? Tadi Sherly mau maju, terus dipotong Doni. Nanti Doni maju, Sherly juga mau sama botolnya. Yang mana yang mau didengar? Karena omongan kita ini kayak bikinlah aturan yang bagus lah, host. Ini saya mau jawab, cuman Bu hostnya langsung menyimpulkan. Ya pakai data. Iya, saya lagi nyari. Maksudnya ngomong-ngomong dulu sama Sherly. Oke, bentar ya. Masih nyari. Ngomong-ngomong dulu sama Sherly. Kok jangan ikut ngomong kalau gitu. Ada ngadi ya? Oten ini ngadi memang ya? Suruh aku ngomong sama Sherly. Diam dulu kok Sherly, biar Bentar cari Pak dulu. Kaisar, Pak Kaisar, bentar. Assalamualaikum Bu Danora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi nih. Ini Nora Aritonang, tambah lagi nih ya. Ayo. Mau apa kau Sherly? Tambah bersera. Oh, aku kasih dulu pemahaman dulu ya teman-teman ya. Buya izin ya, saya kasih pemahaman dulu ya. Mute kok tuh apa Sherly? Ya, jadi gini ya teman-teman, ada yang namanya iklan dulu, tap. Aduh. Ya. Teman-teman di bawah tap layarnya supaya akun kita ini kuat dan tidak rungkat. Jadi ada tertulis di KPR, kisah para reporter. Kejadian dan kedatangan makhluk halus ngaku Tuhan. Bilangan menyesatkan, pasal 1 pendustaan, butir 2 dewa pagan. 1 kitab lama kau sandingkan di dalam Bible. Istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan farabel. Rendah, kotor dan laknat kalian kafir Babel, gerobak dongkel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani kafir yang sesat. Ya. Satu lagi, ingat. 5 petualang dipimpin mantan perompak. Badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat, kafir berteriak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos.
Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus, dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Penyesat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis isi botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak teryunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajakan limbah Roma Yunani. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Hah? Stay tune. Semoga Tuhan Yesus mengampunimu, Bang. Ustadz Abu ya, aku boleh minta saya diminta? Sudah diampuni Tuhannya aku. Yesus. Sudah diampuni aku. Ini salah lagi nih Bang Doni ini. Semoga Tuhannya Yesus mengampuni. Yesus kan bertuhan. Mana sih Bang Doni? Buktinya dia berdoa kepada Tuhannya. Coba saya tanya Bang Doni. Bang Doni waktu Yesus berdoa, Bang Doni berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Buset dah. Ngapain lagi berdoa untuk diri sendiri? Itu kan abang mikirnya. Dia kan mengadakan tangan ke atas. Iya, abang kan nggak percaya Tuhan kami. Ya bukan masalah percaya nggak percaya Pak Doni, tapi dia kan membutuhkan pertolongan Tuhan juga. Iya, dia menolong dirinya sendiri. Pak Doni, dalilnya udah ketemu belum yang tadi Pak Doni? Belum, ini lagi sambil nyari. Oh, belum. Ini, karena di apa tadi, makanya apa? Sampai kiamat juga nggak nemu. Natali, Kak Natali. Kita. Iya, Bang. Mungkin sembari dia menunggu, aku boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Soalnya sampai kiamat juga dia ditungguin juga nggak bakal ketemu dalilnya gitu loh. Ambil aja waktunya, silakan Bang Ferry. Iya. Jadi ini ya. Tunggu Ferry. Doni, kau cari sama saja kau mencari ketiak ular. Stay tune. Tadi saya cari nemu dalilnya, kalian nggak percaya juga. Saya lagi nyari sampai kiamat juga nggak akan nemu. Kayak mana sih? Tadi saya nunjukin dalil. Tidak ketemu. Sama kau mencari ketiak ular. Sama kau mencari selangkangan ular. Nggak ada. Iya, kayak ketiak ular nggak ada. Yang mana kau tunjukin? Kayak mana nggak ketemu saya pengikut Yesus? Pengikut Yesus itu artinya. Saya nggak nanya kau pengikut Yesus. Di mana Yesus mengenal Kristen? Mana datanya Yesus mengenal Kristen? Yesus itu adalah Kristen itu sendiri. Ibu. Mana datanya? Ibu, bapak, nenek, kakek, mbak, buyut. Mana datanya? Bunda Nora udah pasang ancang-ancang itu Bunda Nora mau makan oten tuh. Data. Agama kakak. Diam kau Shirley. Data. Nggak bawa ya agama. Pak Doni ya, sampai gajah bersayap kupu-kupu. Dengar. Sampai diam kau Shirley. Jangan tahu mas Bang. Diam kau Shirley. Ya Doni, aku dari pertama aku bilang aku enggak mau berdebat dengan perempuan. Doni. Kau cari sampai kami tunggu. Kami tunggu sampai gajah bersayap kupu-kupu, sampai labi-labi merayakan tahun baru. Kami tunggu. Iya Bang, tunggu aja Bang ya. Tunggu aja. Yang sabar nunggunya Bang ya. Oke. Iya. Sampai jadi gajah Kak tadi Shirley, jadi kupu ya. dia udah Bang Doni cari aja lah, cari aja ya. Jadi Kak Shirley, Yesus itu Kristen, muridnya Kristen juga. Menurut kau lah dulu Shirley. Yesus gak bawa agama Kak. Yesus untuk semua umat. Jadi Yesus tidak punya agama. Ya sebentar. Ya, yang percaya Yesus disebut Kristen. Oh, yang mempercayai Yesus disebut Kristen. Ya, yang mempercayai. Nah, jadi pada waktu Yesus tidak mengenal, Kak, kita bisa nggak satu-satu Kak kalau ngomong? Ya. Ya,
Yang saya tanya, kalau Yesus tidak enggak membawa agama, apakah Yesus bertuhan? Hah? Yesus itu Tuhan. Dia berdoa pada siapa di Taman Getsemani? Dia kan selama di dunia kan sebagai utusan dia. Firman yang diutus. Ya, berarti dia, ya, oke, berarti dia di Taman Getsemani berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Ya, berarti dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu Tuhan. Iya. Tuhan bukan. Allah Bapa itu berarti Yesus berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tanya sumbernya. Firman. Hakikatnya Allah Bapa itu Tuhan bukan? Hah? Ya Tuhan lah. Berarti Bapa ini Tuhan. Ya, dia roh. Dia roh. Roh itu juga Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Ya, Yesus yang mana sekarang? Kamu mengartikan Yesus sebagai Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, dia Yesus firman. yang dilahirkan Firman, oleh dia firman, Bunda Maria, firman, Tuhan bukan? Firman. Tuhan bukan. Firman Ya, yang menjadi Dia daging. Tuhan bukan. Dia Tuhan bukan. Dia firmannya Tuhan, firmannya Oke, Allah Bapa. yang disalibkan oleh tentara Romawi, disalibkan oleh tentara Romawi itu firman atau manusia? Firman. Berarti yang mati di kayu salib itu bukan Yesus ya, tapi firman ya. Firman. Ya Yesus itu firman itu disebut Yesus. Aduh. Yesus firman yang jadi yang mati daging di kayu salib firman atau Yesus? Firman yang menjadi daging itu disebut Yesus. Oke. Iya, saya sudah dengar. Kau 10 kali ngomong pun saya sudah dengar yang 1 kalinya. Yang saya tanya, yang mati di kayu salib, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya mati. Berarti yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan dan manusia. Rohnya nggak mati ya Kak, dagingnya yang mati ya, rohnya tak mati. Oh, dagingnya mati, roh Ya, Tuhannya nggak dagingnya mati. yang ya, rohnya nggak mati, rohnya tak pernah mati ya. Berarti yang mati adalah manusianya, Tuhannya nggak mati. Daging ya. Oke, jadi waktu dilahirkan Bunda Maria, yang dilahirkannya ikut Tuhan ya? Daging ya, daging. Roh Berarti yang di dalam roh Tuhannya kemana waktu dilahirkan? Di dalam daging itu, di dalam daging itu. Kan ada situ tertulis. Aduh, dia Dia mengandung dari Roh Kudus. Coba kau manjat dulu tower Shirley, biar bagus dulu jaringanmu. Dia mengandung dari Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri Yesus berarti ikut dilahirkan juga oleh Bunda Maria, betul tidak? Iya, betul. Nah, ketika Yesus disusui, Roh Tuhan itu ikut menyusui juga. Iya Pertanyaan betul. kalian ini udah disetel ya, setel kompak betul Berarti Tuhan pertanyaannya. itu Dari A sampai Z pertanyaannya kompak. Bukan kompak. Sekarang begini ya, Shirley ya. Saya kasih tahu sama kau, Shirley, kalau otak yang seperti ini, bagaimana kami nggak bertanya? Manusia sosok makhluk yang kau tuhankan, dia memiliki roh. Iya, memang pintar saya pintar. Dulu saya mengimani agama yang tidak masuk ke otak saya. Sabar dulu, kau sabar. Kau sabar dulu, jangan kau ketawa. Kau harusnya kau tawa dengan sukacita makanya kau diam di dalam dulu Yesus. Nyanyi pula diam dulu. Sukacita di dalam Yesus. Waktu Yesus disalibkan dia sukacita apa duka cita? Hujat gimana pun kami bahagia karena disuruh Yesus. Tai kau lah, itulah jadi kurang ajar muncung kau. Kau bahagia Tuhan kau mati. Kau bahagia Tuhan kau diludahin. Kau bahagia Tuhan kau ditampar. Kau bahagia Tuhan kau dikutuk. Kau bahagia ketika Tuhan kau dalam keadaan telanjang. Kau bahagia. Di mana dia di surga? Sekarang ada di surga. Pendek otak kau. Udah turunkan aja. Orang yang tidak bisa diajak diskusi.
Emosi Tuhan sendiri. kau tuh bukan berada di surga. Tuhan kau bukan berada di surga. Sabar Bunda, pelan-pelan Bunda. Tegang sendiri, panas Nggak sendiri, bisa diajak dia diskusi. sendiri emang tahu. Turunkan Nggak aja, malu. turunkan aja. Orang seperti Kita ini memang nggak bisa diajak saling diskusikan. satu sama lain. Waduh, Kaulah dulu Doni, saya tanya dulu sama kau. Pada waktu Yesus disalibkan, Yesus merasa sukacita atau duka cita? nggak ada tertulis ayatnya, Bu. Jadi makanya nggak saya bisa menyimpulkan. Saya tidak bertanya ketika Yesus disalibkan, dia merasa sukacita atau duka cita. Karena kalian mengatakan Yesus itu menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Betul. Dia menyerahkan dirinya, berarti dia ikhlas. Pertanyaan Iya, saya, dia betul. duka cita apa sukacita? Belum ada saya Jangan ya menjawab betul, dia menjawab. duka cita apa sukacita? Nggak bisa saya jawab, Bu. Dia merasa senang atau tidak waktu dia disalibkan? Kenapa Saya nggak bisa tidak- kau jawab? Nggak ada tertulis datanya di Alkitab, Bu. Kenapa kau nggak bisa jawab? Nggak Bukankah ada kalian datanya. mengatakan Yesus menyerahkan dirinya sendiri, Yesus menyerahkan nyawanya? Hei, kau jangan mengatakan nggak ada data, karena memang kalian tidak pernah memakai data. Pendeta kalian mana pernah pakai data, bro? Kalau pakai data pendeta kalian, malu pendeta kalian mengatakan Yesus Tuhan. Pendeta kalian nggak pernah pakai data. Suruh pendeta tunjukkan di mana Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa. Tunjukkan juga. Satu saja sebut murid Yesus dari 11 murid Yesus yang hadir di depan penyaliban Yesus. Kabur semua muridnya, bro. Siapa saksinya Yesus disalibkan? Kamu baca Lukas 24. Apa dikatakan kebangkitan Yesus? Pada waktu Maria Magdalena datang, ya. Maria ibu Yakobus datang. Mereka datang kepada 11 rasul-rasulnya. Apa dikatakan? Pada waktu Maria Magdalena mengatakan mayat Yesus sudah tidak ada di situ, mereka tidak percaya. Kau baca baik-baik kitab kau. Saya baca. Kalau dibaca Bu. baik-baik kitab kau sama Pak Pendeta kau, saya baca nih. Oke, saya baca sama kau ya. Ya. Ini kitab Ibu- kau ibu ya. dulu. Tidak ada penipuan di sini. Ibu Yang dulu menipu tuh pendetanya. pendeta kau. Diam dulu kau. Ya, saya memang pendeta. Saya memang pendeta. Dulu tugas saya itu menipu. Dulu tugas Ibu saya aja, menipu. Ibu aja Ya, cuma baca bisa nih ngomong. Lukas 24. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau jelaskan sama saya. Ini maksudnya apa? Kau jelaskan sama saya ini maksudnya apa? Kalau kau tidak terima saya katakan pendeta kau penipu, kau jelaskan sama saya. Itu. Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur, kau diam dulu. Dan setelah mereka kembali, suruh mereka diam dulu Daniel. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Suruh diam dulu. Tetapi bagi mereka suruh diam. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Nah, perempuan itu memberitahukan kepada ke-11 murid Yesus apa yang terjadi. Tapi apa dijawabnya? Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kira-kira yang telah terjadi? Murid-muridnya saja tidak percaya. Tapi kalian ditipu pendeta, kalian percaya. Yang kalian imani mulutnya pendeta atau Bible kalian? Bisa saya jawab, Kalian Bu? ini sekarang bergelut, berkelahi dengan Bible kalian. Jawab, siapa yang kau percaya? Kitab kalian atau pendeta kalian? Jawab. Bukan itu pertanyaannya. Tadi kan Petrus pergi ke kuburan. Terus Saya bertanya, 11 murid Yesus tidak percaya dengan omongan perempuan-perempuan itu. Sampai Petrus pun bertanya kepada hatinya. Pertanyaan Ibu- saya kepada kau. Ibu Dari mana jangan kalian tahu menarasikan. Yesus bangkit? Sementara muridnya dulu tidak percaya. Kau jawab pertanyaan saya. Yang kalian imani Bible kalian, yang kalian percaya itu Bible kalian, atau perkataan pendeta-pendeta kalian ketika berkhotbah di gereja kalian? Silakan jawab.
Saya manusia satu pun nggak saya percaya. Mau dia pendeta, mau apa. Yang penting apa yang tertulis itu yang saya percayai. Puas Ibu jawabannya. Norak, berarti yang tertulis dia percayai dong. Karena gini Bu, Petrus itu imannya itu seperti gelombang air di laut, pasang surut. Artinya pasang surut. Kalau tidak melihat, tidak percaya. Menghakimi keimanan seseorang. Ya bukan Petrus, menghakimi itu. dengar, ke-11 murid Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Ke-11 murid Yesus tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Tidak ada satupun murid Yesus yang menyembah Yesus. Hanya kalian yang mengada-ngadakan. Hanya omongan dari pendeta. Di mana? Kau tunjukkan satu ayat saja Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Tunjukkan satu ayat saja sama saya. Capek saya tadi udah saya tunjukkan. Mulai dari Matius sampai Wahyu. Mulai dari Matius sampai Wahyu yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya Paulus. Di dalam Roma 14, di dalam Roma 10 atau Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Perkataan Paulus, Yesus harus mati dan bangkit. Pertanyaan Ibu ini. Menjadi Tuhan. Pertanyaan Tetapi apa dikatakan di dalam 1 Yohanes? Ini bahaya ini. Di dalam 1 Yohanes apa dikatakan? Siapa yang tidak percaya, kau diam. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Karena penyesat ini sudah tersebar di seluruh dunia. Yang memberitakan Injil ke seluruh dunia siapa? Paulus. Yesus tidak pernah keluar dari Yerusalem, bro. Tidak pernah, kau jangan ketawa. Kau ini sudah berkecamuk dengan Bible kau sendiri. Kau ini sudah berkelahi dengan Bible kau. Kau ini sudah melawan Bible kau. Mana saya mengimani loh Bu. Kau ini tidak melawan. Kau tidak. Bahkan sekarang kutanya. Bahkan di saat yang Ibu mengaku Yesus datang sebagai manusia. Saya mendoakan Ibu. Yang mengaku Yesus datang sebagai. Saya tanya. Yang mengaku Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat. Pertanyaan saya. Kau mengaku Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Mau sebagai Tuhan lah Bu. Dia datang di dunia ini menebus dosa saya. Penyesat, penyesat, kau penyesat. Halo, halo, halo. Selamat sore, Beritona. Penyesat. Halo itu. Diam kau, diam dulu, diam kau, diam kau. Biar Doni dulu, nggak ada sopan. Terserahlah. Udah kasih aja waktu Bang sama Bang Karo itu Popel Karo. Loh. Udah benar 1 Yohanes. Sebab jadi jangan bilang kalau penyesat nggak pernah ngomong dia adalah Tuhan. Baca dulu, ada situ Alkitab kan? Baca dulu Yohanes 13. Baca, gua baca dulu itu. Oke, gua baca. Gua baca boleh. Nah, boleh. Baca dulu Yohanes 13 sampai 16. Bentar ya. Oke. Ini kitab lu masih berbahasa Yunani nih Bang. Di TB1 baru muncul. Gedenos. Bentar. Biar gua ajarin lu Bre. Ini bahasa, ini kitab Kristen yang pada mulanya awal-awal. Bentar ya, aku terangin dulu. Nah, ini pertama di sini adalah kisah. Lalu dia balik ke TB1 menjadi kisah para rasul. Karena apa? Dia melihat mayoritas Indonesia banyak beragama Islam. Ini kitab Kristen yang pertama. Yang kedua adalah kalau lu menyamakan ruh dengan Bapa itu salah. Ini dalam kitab Katolik. Daging selain dalam arti harfiah, kata daging yang berbahasa Yunani sars juga dipakai untuk menyatakan keadaan manusia sebagai makhluk lemah serta berdosa dan dipertentangkan dengan roh Allah. Roh Allah tidak bisa disamakan dengan Bapa, dengan daging. Nah, lu membawakan Lukas berapa Bre tadi?